prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak di materi yang baru, yaitu tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat NKRI. Mari kita mulai dengan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berdasarkan ketetapan MPR dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dan demikian, wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia yang majemuk, harus mampu membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional yang baik. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap, indrawi. Wawasan juga berarti cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Secara terminologis, wawasan Nusantara secara sederhana berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara antara lain: A. Kepentingan yang sama, B. Keadilan, C. Kejujuran, D. Solidaritas, E. Kerjasama, F. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. A. Kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. B. Fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah
ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Tujuan. Tujuan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok atau golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau masyarakat. Ya, demikian tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Silakan kalian memperkaya pengetahuan dan pemahaman dengan mencari dari berbagai macam sumber. Untuk pendalaman materi kita akan kita diskusikan melalui grup WA. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.